malam, Apa Pak. kabar, Pak Anton? Selamat pagi. Kabar. Semangat, Pagi, Pak. luar Pak, biasa. Pak Sorry terlambat, Pak Anton. Surabaya piye, Pak? Surabaya piye, Pak? Udah mulai di PSBB belum, Pak? Betul. Surabaya, Sidoarjo, Gresik. Lagi dapat Oh, PSBB sudah. semua ini. Kemungkinan Oke, minggu oke. depan baru dilaksanakan, Pak. Sudah Pak, di... Hmm. saya sudah mulai di rumah ini sejak tanggal 15 atau 16 Maret. Jadi ini adalah minggu kelima di rumah. Minggu pertama nggak betah ya Pak ya, apalagi saya senang jalan-jalan. eh, Pengennya jalan-jalan terus Pak, kaki gatel Pak. Minggu kedua mulai cari-cari kegiatan. Minggu ketiga sudah mulai kita eh, bikin acara live seperti begini Pak. Jadi ternyata sekarang kita menemukan saya menemukan yang namanya ada satu kegiatan di mana walaupun kita semua tinggal di rumah, tetapi kita bisa sharing, kita bisa tatap muka begini dan tetap memberikan motivasi ke teman-teman gitu ya. Siap, Nah, Pak, saya kasih judulnya adalah Do or Die. siap. Do dalam arti kata kalau kita tidak melakukan, kita harus melakukan. Kalau kita tidak melakukan, kita akan ketinggalan, kita akan mati gitu ya. Pak, monggo cerita dulu Pak, sedikit Dharma Wisata ini kapan Siap, dan apa? Silahkan Pak. siap. Pak Anton, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Begitu juga Amin. dengan mitra-mitra teman-teman, sahabat-sahabat kita semua ya Pak Anton ya. Semoga Ya, sehat selalu dan bisa bertahan, tetap survive nanti setelah melewati. Jadi Pak Anton, saya terima kasih banyak sudah dikasih kesempatan. Terus terang Pak Anton, saya merasa masih belum waktunya untuk tampil di undangannya Pak Anton ini, karena saya lihat di undangan-undangan kemarin atau besok-besok, saya lihat teman-teman sudah pada senior, sudah di atas 20 tahun. Dharma Wisata baru lahir tahun 2012. Alhamdulillah Pak Anton, alhamdulillah sampai sekarang masih bisa eksis, dipercaya sama teman-teman agent. Kami fokus ke B2B Pak Anton. Alhamdulillah. Jadi 2012, kami 2013, alhamdulillah dari sisi tiket ya Pak Anton ya. Kita strongnya di sisi tiket domestik dulu jalannya. Itu kita sudah mencapai ranking 1 Sejatim. Nasional kita di posisi 4. Di posisi keempat secara nasional. Dari mana kita tahu? Ya pada saat kita kalau dapat undangan seperti piagam-piagam dari maskapai diundang 10 terbesar se-Indonesia, selalu kita di posisi keempat setiap tahunnya, baik itu Garuda, AirAsia, banyak beberapa maskapai yang mengundang memberikan piagam untuk 10 besar se-Indonesia. Alhamdulillah Pak Anton, sekarang ini saya mau belajar sama Pak Anton untuk di produk tournya, luar biasa, luar biasa. Alhamdulillah. oke, terima kasih Itu Pak. yang siap. Ya, saya Selamat. masih teringat kita sama-sama ke Hainan 2017 ya Pak ya. Betul, betul Pak Anton. Dan, dan 2017. saya melihat Bapak ini begitu low profile. Kalau sekarang harusnya Bapak high profile, Pak, karena sudah ranking 4, juara 1. Tapi memang awalnya kalau memang tidak biasa, ya tetap aja gitu ya Pak ya. Kita low profile lebih baik Pak. Lebih baik low profile, high profit Pak. Siap. Benar. Jadi Pak Pak, Anton, eh, eh, kita segmennya fokus ke B2B Pak Anton. Dan kita tidak bisa kita harus familiar dengan semua segmen. Tidak lihat dari asosiasi, dari segmen mana, dari golongan mana, semua itu segmen kita. Saya melihat saya harus mencair harus kepada kesemuanya. Karena itu bagian dari network.
Jadi bagian dari segmen saya. Alhamdulillah Pak Anton, segmen Dharma Wisata juga sudah tersebar seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Ada berapa member Pak sekarang Pak? Udah banyak sekali pasti dari 2012 ya. Kalau member di database sudah ratusan ribu ya Pak Anton ya. Tapi kalau yang aktif kurang lebih 20 ribuan. Kalau yang aktif kurang lebih 20 ribuan. Itu se-Indonesia. Dan Alhamdulillah Pak Anton, meskipun di posisi lockdown seperti ini, Alhamdulillah hampir semua produk, hampir semua servis yang ada di Dharma Wisata masih bisa production, masih bisa eksis. Alhamdulillah. Oke, itu ditahan dulu nanti biar dengerinnya sampai terakhir rahasia bagaimana Dharma Wisata bisa survive. Pak, saya sebenarnya terpesona dengan satu adalah kemampuan, kedua harus ada keberanian karena ini terobosan. Kenapa? Karena kalau kita berhitung di katakanlah di nasional ya Pak. Nasional itu barometernya adalah Jakarta. Nah, kalau kita bicara di Jakarta yang mirip-mirip perusahaannya seperti Bapak itu setengah jari Pak. Jadi nggak banyak maksud saya. Nah, kalau kita bicara di Jawa Timur, mungkin Bapak adalah satu-satunya. Nah, yang saya pengen Bapak sharing adalah bagaimana Bapak memulainya. Kok kepikiran bikin yang sesuatu yang menurut saya 2012 mungkin Bapak diketawain Pak sama teman-teman. Opo kamu jualannya kok begini gitu. Kantornya ada tapi nggak nerima tamu gitu ya. Cuma B2B gitu ya. Iya. Monggo Pak, silakan Pak. Jadi begini Pak Anton, kalau boleh saya cerita histori saya sebelumnya, jujur saya 2008 masih karyawan salah satu travel di Surabaya, salah satu travelnya besar sebetulnya, nasional. Di tahun 2008 itu saya sampai bulan Maret. Bulan April saya merintis Pak, merintis satu usaha, dan itu yaitu tadi seperti yang saya bisa sampai seperti ini itu karena teknologi Pak. Jadi langsung saya punya sedikit modal, saya beli sistem dengan sisa modal yang sangat sedikit. Alhamdulillah Pak Anton, dengan waktu yang cukup singkat, padahal saya awalnya karyawan yang gaji saya cuma 1.500 Pak, 1,5 juta waktu itu. Saya dalam waktu 4 bulan saya sudah punya karyawan 25 orang Pak, punya SDM kurang lebih 25 orang, cukup dengan waktu 4 bulan. Waktu itu saya bisnis awal online itu pulsa dan PPOB Pak, pulsa dan PPOB. Tapi riwayat saya 11 tahun di travel Pak, 11 tahun di travel. Nah, tapi banting setirnya itu di pulsa dan PPOB itu kurang lebih 4-5 tahun, baru rindu kepingin menambah tour and travel. Waktu itu belum ada online ya Pak ya, waktu itu belum ada Traveloka, tiket.com. Akhirnya saya coba daftar ke mereka ke travel yang besar, saya deposit, saya serahkan ke programmer saya, terus setelah itu saya dampingi untuk develop. Saya dampingi develop kurang lebih 6 bulan Pak. Kurang lebih 6 bulan sudah bisa online. Waktu itu saya belum punya PT-nya Pak, baru bangun develop dengan domain yang seadanya. 6 bulan saya pakai terbang tiketnya Pak, saya pakai sendiri, bisa, baru saya buat legalnya. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Saya cuma butuh waktu 1 tahun, 2012, 2013 saya sudah ranking 1 semuanya. Alhamdulillah. Dan Luar itu biasa. satu Pak, selain doa, semangat, dibantu dengan teknologi. Teknologi, betul yang disampaikan Pak Anton. Betul, keberanian. Kalau tidak punya keberanian, tidak berani melangkah, tidak berani effort,
seandainya waktu itu dengan modal pas-pasan, kalau saya hanya konvensional, mungkin saya ya sudah sama, ya mungkin bisa saya prediksi mungkin SDM saya mungkin tidak lebih, kurang lebih 5 sampai 10 mungkin ya, spekulasi mungkin estimasinya sampai segitu, semaju-majunya Pak Antoni, dengan modal yang cukup pas lah, cukup sedikit seperti itu. Jadi Sekarang berapa Pak alhamdulillah staffnya, Pak? sekarang sudah 150. Keren, keren. Alhamdulillah. Ya, ini Berkah tadi yang saya melihat belajar dari Pak Anton ini. Bapak. Tapi tadi Pak, makanya saya mengundang Bapak ini adalah saya melihat Bapak satu figur ya, satu figur yang low profile, lalu Bapak ngeblend kemana-mana. Selama kita di Hainan itu beberapa hari, saya melihat Bapak berbeda dengan teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain itu pengen tampil gitu ya. Padahal sebenarnya kalau menurut saya, kalau mau tampil cuma biasa-biasa saja, semua juga bisa. Padahal Bapak yang sebenarnya mempunyai satu tadi teknologi, punya banyak sekali membernya, agensinya, B2B ya Pak ya, sub-agent dan lain sebagainya. Saya melihat Bapak justru low profile, setiap pagi kita ketemu, salam gitu ya, kemana-mana Bapak nggak memperlihatkan. Setelah pulang saya baru tahu Dharma Wisata itu wow gitu ya. Nah Alhamdulillah. itu yang luar biasa gitu ya. Pertahankan terus karena menurut saya kita perlu banyak tokoh-tokoh seperti Bapak. Kenapa? Seperti Bapak tahu, terobosan teknologi itu sangat-sangat vital menurut saya, sangat penting. Kalau saya ada banyak topik yang berbicara mengenai perubahan zaman, dan ada satu yang saya selalu bawa. Bukan cuma online, kita tuh harus digital. Digital atau die. Digitalize or die. Karena ke depan ini nggak mungkin. Apalagi kayak sekarang ya Pak ya. Saya sharing sedikit. Di Jakarta dengan sirkulasi keuangan yang begitu luar biasa, lebih sekitar 70% sirkulasi uang itu ada di Jakarta, karena memang semua head office dan lain sebagainya begitu ya Pak. Travel agent, 10 travel agent itu di Jakarta menguasai 70% pasar. Jadi kalau Bapak ketemu top 10 itu kan selalu Jakartanya lebih banyak begitu ya. Di daerah itu mungkin cuma sedikit-sedikit saja. Nah, Bapak bisa bayangkan yang di Jakarta selevel seperti begini, itu yang pada waktu disuruh dirumahkan, kerja di rumah, banyak yang tidak siap. Saya bisa mengatakan mungkin mayoritas, 95% mungkin tidak siap untuk kerja di rumah. Yang gede-gede ini loh Pak. Kenapa? Karena mereka tidak punya sistem, mereka punya sistem online, tetapi hanya bisa dipakai di kantor. Mereka punya internal online, tetapi tidak bisa dipakai di luar. Dan mereka bisa dipakai di luar, tetapi mereka tidak punya teknologinya untuk misalnya telepon itu dipindah-pindah antara satu staf ke staf yang lain, kerjanya di rumah masing-masing. Nah ini tidak punya seperti begitu. Kenapa? Sebenarnya cuma satu kuncinya. Tidak kepikiran bahwa akan terjadi satu hari akan terjadi wabah seperti begini. Tadi Bapak cerita mengenai 2008 ya Pak ya. 2003 Bapak di mana tuh Pak? Saya di 2003 saya posisi di travel di Surabaya Utara, Perak Pak. Namanya Pelangi Express Pak. Oh oke. Nah, saya mau sharing 2003 itu ada yang namanya juga wabah virus namanya SARS. Tapi waktu itu kita masih bisa jalan-jalan. Saya masih ingat, saya masih keliling Indonesia, ada 7-8 kota saya keliling untuk memberitahukan bahwa kita terbang ke Singapura, karena saya jualan voucher Singapura ya Pak, wholesale Singapura. Saya dibawa oleh Singapore Tourism. Dan saya masih ingat travel yang lain masih jalan, grup turnya
baik domestik maupun internasional. Mereka tidak pergi ke Hong Kong karena wabahnya mulainya dari Hong Kong, tidak pergi ke Cina karena di Cinanya merebak seperti itu, tapi ke Amerika, Eropa, ke Australia masih jalan. Tapi hari ini, Mbak, hari ini di Jakarta, sebentar lagi mulai besok kita mau keluar dari Jabodetabek, ditahan, Mbak, nggak boleh. Apalagi kalau bawa koper, nggak boleh. Kereta api tidak ada lagi keluar Jakarta. Bayangkan, ini kan tidak kepikiran, Pak. Nah, yang saya mungkin mau tanya lagi ke Bapak, kenapa Bapak pilih online 2012 itu? Aduh, Pak, kalau saya mengatakan mungkin diketawain sama orang, mau online, sopo online. Saya masih ingat mungkin speednya itu juga, aduh Pak, bolot, lelet, lemot gitu ya Pak ya. Iya. Jadi Pak Anton, semenjak saya bisnis online tahun 2008, meskipun bukan produk tour and travel ya Pak Anton ya, masih PPOB, itu sebetulnya saya sudah merasakan manfaatnya. Yang pertumbuhannya begitu cepat. Saya dengan modal yang sangat minim, 2 bulan saya sudah bisa punya mobil, 4 bulan karyawan saya sudah 25, terus tidak lama setahun saya sudah punya karyawan 50, itu baru setahun Pak, baru 2009. Pertumbuhannya cukup pesat Pak, cukup pesat seperti itu. Sehingga selama kurun dari 2008 sampai 2012, sebetulnya saya sudah familiar dengan online. Saya sudah akrab dengan dunia programming, coding, dan lain sebagainya. Karena lingkungan saya dikelilingi itu, Pak, selama 5 tahun. Karena itu, begitu saya dengar ada Traveloka, tiket sudah bisa e-tiket, saya bilang, saya punya pengalaman di travel kurang lebih 11 tahun. Ayo saya coba, kita develop, programmer saya pandu. Programmer saya waktu itu, dia familiar di dunia pulsa dan PPOB. Saya pandu. Karena kalau saya memulai dengan konvensional, otomatis sudah tidak senyawa dengan bisnis saya yang satu ini, Pak. Akhirnya saya akan terus berusaha. Kalau saya menambah bisnis-bisnis baru, saya harus dengan teknologi. Alhamdulillah Pak, sekarang saya juga punya bisnis baru. Setelah pariwisata ini, saya sudah jalan kurang lebih 2 tahunan, itu payment gateway Pak. Payment gateway seperti OVO, Doku, ini juga sudah jalan. Alhamdulillah. Payment gateway atau e-money Pak? Sama Pak, kalau payment gateway itu traffic transfer dananya, kalau e-money itu media card-nya Pak. Nah, itu juga satu divisi Pak. Namanya DTK, Duta Teknologi Kreatif. Saya juga sudah jalan bisnis itu, alhamdulillah, dan ini saya lihat bisnis masa depan. Semuanya pasti akan bakal cashless besok. Besok semuanya akan cashless. Itu sudah kita siapkan teknologinya, alhamdulillah. Jadi kalau misalnya suatu saat akan sudah betul-betul diterapkan cashless, kita sudah punya bisnis yang sudah jalan ini Pak, sudah siap. Jadi karena itu motivasi saya, begitu saya hijrah ke online, seterusnya akan, apalagi saya sudah pernah merasakan percepatannya. Dan saya Pak Anton sebetulnya belajar dari Pak Anton, merekam jejaknya Pak Anton, kesana kemari. Saya juga pernah diundang ke beberapa asosiasi di Jawa Timur untuk memberikan testimoni. Kita motivasi Pak, kita motivasi. Bahkan saya dulu waktu 11 tahun di travel, saya kalau ikut acara asosiasi, saya duduk belakang. Saya iri Pak sama teman-teman yang duduk di depan semua. Mereka pembesar-pembesar. Jadi mereka duduk di samping pejabat-pejabat dinas, pariwisata, baik itu provinsi atau kota, baik itu di maskapai. Namun kemarin itu saya jadi
apa ya, sampai tidak percaya saya yang duduk di depan mereka, saya yang memotivasi mereka, saya menginspirasi mereka. Luar biasa Pak Anton. Jadi saya ingin mereka juga bertahan, eksis, saya bilang. Karena apa? Kita sama-sama main di B2B ya Pak Anton. Kita sama-sama main di B2B, otomatis kalau teman-teman mitra kita yang sesama B2B yang masih konvensional terganggu, masalah trafficnya, productionnya, besok mereka ada masalah, hari ini mereka ada masalah, kita juga besok akan kena dampaknya. Cuman masalah waktu saja. Jadi kalau mereka eksis, kita akan eksis. Karena itu luar biasa jejaknya Pak Anton yang betul-betul berbagi, sharing. Wah, luar biasa. Ini yang saya terapkan Pak Anton. Tapi saya masih belum apa-apanya sama Pak Anton. Luar biasa. Kalau sepak terjangnya Pak Anton sampai nasional ya Pak Anton ya. Kalau saya masih ruang lingkupnya masih di Jatim Pak. Masih di Jatim. Alhamdulillah. Tapi satu Pak Husein, satu Pak Husein, saya setuju banget. Tadi saya garis bawahi. Ya. Saya cukup lama, mulai dari 91 sudah punya perusahaan sendiri. Saya kerja 10 tahun dari 81. Lalu setelah saya bilang lulus bekerja, lalu saya punya ide di mana saya kerjanya B2C tapi punya sendiri, buka bisnisnya adalah B2B. Dalam perputaran waktu, ada satu yang saya sekarang mengembangkan. Dan tadi Bapak sudah menyinggung secara tidak langsung. Yaitu, kalau kita mau jadi yang paling besar, kita harus membantu pasar supaya pasarnya naik jadi besar. Nah, tidak ada cara lain untuk menjadi nomor satu pada waktu tidak ada orang yang beli. Percuma gitu ya. Percuma kita menjadi besar, menjadi yang nomor satu, tapi yang lain semua pretelan. Pasarnya tidak bisa bertahan. Nah, betul. Ini Bapak saya melihat juga mempunyai konsep yang sama. Teruskan Pak. Kita sama-sama punya misinya, dan saya melihat tokoh Bapak ini adalah satu figur ya. Makanya saya selalu dari tadi mengatakan ini bukan cuma omongan dari mulut aja Pak. Saya melihat Bapak begitu pada waktu saya mulai tahu bahwa Bapak B2B, saya sebenarnya agak sedikit kaget bahwa contoh ada di asosiasi yang kita sama-sama ada, mereka tidak memberikan support kepada Bapak. Saya kadang-kadang suka aneh, apa sih yang mereka bisa lakukan? Dia sebagai asosiasi mungkin dia punya posisi, kita nggak masalah. Tetapi di posisi kita menjadi B2B, lalu kita menjadi satu. B2B itu kan kerjanya sebenarnya yang paling ada orang yang mengatakan, wah enak ya, banyak subagennya, banyak resellernya. Tapi yang susah kan kita menghandle puluhan ribu, ratusan ribu suara dan keinginan. Dan saya melihat, seringkali saya melihat Bapak disenggol kiri, disenggol kanan. Saya ketawa gitu ya, saya bilang, aduh ini yang nyenggol Pak Husein itu nggak ngerti gitu ya. Ibaratnya Pak, tronton yang besar disenggol sama bajai Pak. Ya nggak ada efeknya Pak. Mereka itu kadang-kadang saya melihatnya ini. Saya salut sama Bapak bahwa memperbesar pasar adalah memastikan bahwa semua komponen teman-teman travel yang tradisional itu bisa survive. Karena kalau mereka tidak bisa survive, online-nya juga tidak bisa survive. Pak, kita sebentar lagi akan buka untuk tanya jawab ke teman-teman ya. Saya pengen buka rahasia Bapak. Kira-kira kemarin itu saya tanya, Pak, bisnis travel kan sekarang lagi nol lah katanya ya. Yang traveling itu sekali, sedikitnya itu sampai waduh. Biasanya saya per hari ribuan, sekarang itu kalau seminggu ada 10 tiket aja, senengnya minta ampun. Tapi saya pada waktu tanya ke Bapak, Pak Husein,
POB-nya piye? Masih jalan? Jalan, Pak. Wah, saya dengar ini gara-gara orang di rumah, orang-orang banyak pakai Ya, lebih banyak lagi pulsa. data. Silakan, Pak. Ya. Gimana tuh ceritanya, Pak? Jadi Pak Anton, mungkin saya sama dengan Pak Anton. Yang pertama Pak Anton, mengenai sikap terhadap teman-teman travel yang kita edukasi untuk segera hijrah dengan teknologi. Kalau mereka bahkan saya tawarkan, mau pakai teknologi sendiri kita support. Atau mau pakai teknologi siapa saja, mau pakai kita, mau pakai Pak Anton, atau mau pakai yang lain, banyak pilihan. Yang penting satu, hijrah. Kalau mau eksis itu sudah saya sampaikan 5 tahun yang lalu, 4-5 tahun yang lalu Pak Anton. Setiap saya diundang di asosiasi, selalu saya ulangi. Mengenai respon Pak Anton, mengenai respon mereka, itu saya melihat terus terang, saya jujur, saya berkaca, saya berguru sama Pak Anton. Pak Anton setiap kali melakukan satu sosialisasi produk, blasting dan lain sebagainya, juga sama Pak Anton. Ada yang responsif, ada yang cuek. Tapi Pak Anton tetap tidak berubah. Tetap tegar, tetap sabar, tetap melayani customer segmen. Yang penting prinsipnya satu, kalau kita mau hidup sendiri, tidak bisa. Kita harus hidup bersama-sama. Kita harus survive bersama-sama. Akhirnya nanti kalau mereka mati hari ini, kita besok mati Pak Anton. Akhirnya kita head to head sama unicorn itu. Yang notabene bakar uang. Uangnya dari luar dibakar di sini. Mereka mau merampas pasar-pasar lokal, domestik yang ada di sini. Jadi itu saya tetap semangat, saya tetap sabar. Apapun respon dari mereka, yang penting terus kita mengedukasi Pak Anton. Pentingnya untuk segera hijrah ke teknologi. Terus tentang pertanyaan Pak Anton yang mengenai produk, jujur Pak Anton, produk yang betul-betul masih belum bisa jalan itu yang masih belum full online di tempat saya, yaitu umroh dan tur. Kalau yang lainnya Pak Anton, kalau yang lainnya masih bagus, karena spreading saya luas Pak Anton. Tiket pun masih bagus Pak Anton, production saya. Kargo, ada produk kargo seperti Lion Parcel, juga bagus trafficnya Pak Anton. Terus pulsa PPOB, itu otomatis karena kebutuhan teman-teman akan pulsa dan data selama di WFH ya, work from home, itu saya lihat juga naiknya cukup tajam Pak, sehingga Pak Anton, di tempat saya mungkin yang betul-betul dirumahkan itu ya produk yang divisinya hanya di divisi online, konvensional ya, seperti umroh dan tur. Yang lainnya meskipun di rumah karena ada peraturan pemerintah, masih bisa kerja di rumah dengan teknologi yang sudah kita siapkan Pak Anton. Mereka masih tetap bekerja di rumah dengan teknologi yang sudah kita siapkan karena memang betul-betul masih production. Itu yang saya harapkan dengan teman-teman kemarin. Saya sudah bisa memprediksi Pak Anton, karena di dunia pulsa dan PPOB hal seperti ini juga pernah saya alami Pak Anton. Juga pernah saya alami. Sehingga waktu saya di travel, saya juga tidak kaget. Saya sudah info sama teman-teman. Besok-besok semua serba dinamis. Siap tidak siap, kita harus siap. Jadi apapun saya melihat kemungkinannya selalu yang terjelek. Antisipasi, seperti itu. Dan alhamdulillah Pak Anton, alhamdulillah. Saya berharap mudah-mudahan Pak Anton, mudah-mudahan setelah kejadian ini teman-teman lebih banyak nanti yang akan lebih realize ya, sadar, menyadari pentingnya online dengan digital. Kalau mereka belum mampu, bisa gabung dengan kita-kita.
Nanti setelah itu, saya banyak Pak Anton mengedukasi teman-teman, Pak Usin, saya mau online seperti Pak Usin. Gimana? Saya ajari Pak, mungkin setahun, 2 tahun dia gabung sama saya. Setelah itu dia live sendiri Pak. Dia bawa program sendiri, dia sudah, terus database-nya yang online dengan sistem saya dibawa. Ya, saya bilang, saya percaya rezeki. Rezeki itu mungkin dengan saya cukup setahun, atau 6 bulan, atau 2 tahun, tapi tetap saya support Pak. Karena apa? Meskipun dia sudah sejajar dengan saya, sama-sama OTA, tapi tetap masih bisa bersinergi, Pak. Ternyata kita bisa tukar-tukaran produk dan lain sebagainya. Dan ini saya tidak egois, saya tidak idealis. Sama seperti halnya Pak Anton. Pak Anton mengedukasi, branding dan lain sebagainya. Tapi begitu ada yang siap untuk berdiri sendiri, why not? Why not? Seperti itu. Kan Pak Anton juga percaya rezeki ya Pak Anton ya, seperti itu. Betul, Kalau betul. sudah rezekinya seperti itu. Saya itu Pak Anton yang bisa saya berikan. Alhamdulillah Pak Anton, dari sisi produk yang betul-betul masih berhenti cuman di tour dan umroh. Yang lainnya yang betul-betul online masih bisa production. Dan cukup bagus produksinya. Alhamdulillah. Oke, ada satu Pak, mungkin saya mau orang seringkali bertanya, Pak Anton, kenapa sih mau bantuin orang? Kan termasuk di Jakarta itu tahun 2019 saya bekerja sama dengan dua pesaing saya yang paling besar. Jadi orang tuh kaget, kok saingan dibantu? Saya bilang ada dua tujuan saya. Satu adalah pesaing itu adalah bukan pesaing. Pesaing itu adalah bukan teman, karena namanya bukan teman jadi saingan. Sebenarnya bukan pesaing. Kita sama-sama. Jadi saya bilang saya memilih yang kedua. Jadi nggak mau jadi pesaing, saya memilih menjadi teman. Dan dari situ sebenarnya kita saling mengingatkan. Dan ada yang ketiga, Pak. Dan ini Bapak pasti juga tahu. Kita melakukan kebaikan di sini untuk apa? Untuk berkah kita nanti di surga ya Pak ya. Nanti di akhirat kita nabung kan ya Pak ya. Itu yang kita bisa bawa. Karena ke rezeki selama kita di dunia ini udah ada patokannya. Saya juga nggak tahu kenapa saya kok suka ngobrol gitu ya. Dan begitu suka ngobrol, lalu saya mulai berinisiatif mengundang teman-teman. Kebetulan teman-teman saya yang lama-lama masih eksis gitu ya. Banyak yang sudah tidak eksis juga. Nah ini yang mulai memberikan spirit. Ini kita cerita itu dari sekitar jam 9. Kalau saya mengatakan jam 9 ini mungkin karena kita kerja di rumah banyak yang belum siap Pak. Jam 9 belum siap biasanya. Tapi sekarang, karena kita ada live Sorry, ada telepon masuk. Siap. Seperti segini ada 38 orang yang kita dengerin gitu ya Pak ya. Dan biasanya kalau 38 ini paling tidak setelah rekamannya jalan selama 24 jam, ini akan menjadi sekitar 200-an. Dan saya melihat setiap hari makin lama makin naik. Teman-teman, saya juga membuka pertanyaan, mungkin ada yang mau tanya-tanya apa. Dan satu hal Pak sebelum lupa, mungkin nanti kita bisa API, koneksi, saya kasih ke Bapak bagian turnya, Bapak nanti saya ambil di Bapak yang saya nggak punya, seperti mungkin PPOB gitu ya Pak ya. Ya. Siap. Pak. Jadi Pak, ya, silakan. Pak Anton, pada dasarnya kalau kita membantu orang, membantu teman atau sahabat atau sesama seprofesi, pada dasarnya kita ini membantu diri kita sendiri Pak Anton. Kembalinya ke kita, balasannya kontan Pak, tidak nunggu di akhirat Pak, di dunia pun kita dibalas. Jadi saya percaya itu Pak Anton. Saya percaya itu karena saya tidak pernah takut untuk sharing, untuk seperti halnya Pak Anton. Malah saya luar biasa salut sama Pak Anton, malah hatinya lebih besar Pak Anton.
lebih besar Pak Anton. Tidak ada ketakutan sama sekali. Sharing demi sharing, tidak mau. Jadi tetap percaya rezeki dan keputusan di tangan customer. Yang penting kita berusaha, nanti kita tinggal memberikan yang terbaik kepada customer. Itu yang paling penting Pak Anton. Itu yang paling penting. Jadi, Oke, ini ada Melisa nanya. Siap. Melisa Utomo bertanya, pagi Pak Husin, selain bisnis travel, Pagi. Bapak support B2B dengan bisnis pulsa, PPOB, kargo, sistem, dan apalagi ya Pak, kagak pusing tuh. Waduh, ini komentar saya mengatakan, sebenarnya kalau sudah bisa mengerjakan 1 tambah 1 jadi 2, tambah 2 jadi 4, tambah 4 jadi 8, sebenarnya kepusingan itu tidak ada. Yang ada adalah kalau tidak pernah mengerjakan 1 pun, lalu disuruh mengerjakan 8. Nah, itu baru pusing. Betul ya, Pak ya? Betul. Jadi Pak Anton, saya di awal-awal selalu berkunjung ke teman-teman yang masih single produk, Pak. Ada yang bermain umroh saja, tidak mau produk yang lainnya. Ada yang bermain tour saja, mau tur rohani ataupun reguler. Saya bilang, ayo kita harus punya heterogen produk, harus punya heterogen multi service. Kita jangan mau kalah dengan Tokopedia, Bukalapak. Dulu kita Pak, kalau mau buka online di Tokopedia, mau promo pulsa atau PPOB diterima Pak. Sekarang sudah ditendang Pak, karena mereka juga jualan pulsa PPOB. Kalau kita pasang iklan ditolak dengan produk yang sama. Begitu juga tiket Pak, tiket atau produk pariwisata. Dulu kita pasang iklan atau promo di Bukalapak atau Tokopedia, dulu diterima, sekarang pun kita ditendang. Saya bilang, kalau mereka bisa heterogen atau multi produk, why not? Nah, fungsinya seperti ini Pak. Kalau pada saat ada kejadian unpredictable seperti ini, paling tidak ada 1-2 produk yang masih bisa bertahan. Dibanding kalau mereka teman-teman yang sekarang single produk Pak, baru merasakan Pak. Begitu ada guncangan ini, yang umroh ataupun yang tour, baru cari opsional bisnis-bisnis yang lainnya. Ini yang saya bilang, tapi daripada tidak melakukan sesuatu, ayo sebelum terlambat, setelah event ini atau mungkin sebelum musibah ini belum berakhir, ayo kita hijrah. Yang penting satu Pak Anton, teman-teman harus positive thinking. Keputusan tetap teman-teman harus bisa mengcompare. Maksudnya mengcompare, apa sih ini kelebihannya? Bisnis biasa ya Pak Anton ya. Kita butuh feedback sama kedua belah pihak, harus saling menguntungkan dan sebagainya. Tapi saatnya mandiri, kita nggak pernah takut Pak. Kita akan support dia. Ayo kamu mandiri, sudah waktunya Anda mandiri. Tapi yang penting satu Pak, kalau mereka eksis, kita eksis. Daripada kita harus head to head sama unicorn itu. Unicorn, saya lebih baik bersaing sama teman-teman yang awalnya konvensional terus naik menjadi online. Mereka masih kejar untung Pak, daripada sama unicorn itu. Mereka sudah bakar uang, saya tidak bakal hidup. Kalau besok saya sama Pak Anton terakhir tinggal kita yang bertahan, 1-2 hari kita digulung sama mereka Pak. 1-2 hari kita digulung sama mereka. Karena itu teman-teman yang sekarang konvensional harus hijrah, meskipun nanti persaingan akan semakin ketat, ujung-ujungnya persaingan servis, tapi satu Pak, mereka masih bersaing normal dan cari untung. Bukan yang jual rugi atau bakar uang. Itu kelebihannya kalau kita masih bisa, menyadarkan mereka ya Pak Anton ya, seperti itu. Ya. Kolaborasi Pak, kolaborasi. Nih Pak Agus, betul. Pak Agus franchisee saya dari Palembang nih Pak, dia bertanya, siap. Pak Husin, untuk pertama bangun bisnis online, untuk rekrutnya awal Bapak mengajari dari awal stafnya atau stafnya yang sudah mengerti terlebih dahulu programmer? Monggo silakan Pak. Jadi Pak Anton, saya waktu pertama kali hire SDM, jujur saya 11 tahun di dunia travel, terus hijrah ke online, pulsa PPOB, 4-5 tahun, otomatis kan sudah tidak terkoneksi sama teman-teman itu Pak Anton. Terus akhirnya begitu saya ingin buka online, travel online, seperti halnya yang lainnya, saya coba gali network yang sudah saya punyai waktu itu Pak Anton.
Saya coba gali, ya mereka awalnya nggak yakin karena apa Pak? Di tempat yang mereka kerja waktu itu, mereka kadang-kadang posisinya sudah manajer, sudah supervisor, dan lain sebagainya. Saya bilang, besok-besok semuanya harus online loh. Mereka juga nggak percaya. Akhirnya butuh 2-3 kali pertemuan, begitu mereka bergabung sama saya, sama Dharma Wisata, saya sudah tidak perlu ngajari lagi Pak. Karena mereka sudah familiar dengan Traveloka, dengan tiket.com. Bahkan Pak, saya cukup 1 hari. Saya cukup hari pertama. Saya tanggal 1 November buka, tanggal 2, tanggal 3 saya sudah jadi agen semua maskapai Pak. Karena apa? Mereka sudah terkoneksi cukup bagus dengan teman-teman maskapai Pak. Saya sudah tidak, bahkan kalau boleh dikata Pak Anton, saya hampir tidak pernah ngantor Pak Anton. Hampir tidak pernah ngantor. Saya cukup bermodalkan CCTV, tiap-tiap ruangan saya kasih CCTV, saya tinggal koordinasi via telepon. Kalau Anda bisa dipercaya, saya kerja di luar. Tapi kalau Anda tidak bisa dipercaya, tidak bisa jaga amanah, saya akan kantor. Dan ini komitmen ini akhirnya betul-betul seimbang Pak. Betul-betul seimbang, dijalani. Kita bagi tugas Pak Anton. Kita bagi tugas. Anda kerja teknis, saya kerja non teknis seperti itu. Saya punya prinsip begini Pak Anton. Kalau misalnya ada pelatih sepak bola, mungkin ada pemain yang bintang, yang sudah bagus. Kalau pelatihnya ikut main di lapangan, saya yakin bukan jadi menang Pak, tapi mungkin bisa jadi kalah Pak. Karena saya berpikir harus ada pembagian teknis antara konseptor dengan yang bermain di teknis. Tapi juga, nah itu yang saya akhirnya lebih cepat ya Pak Anton untuk bertumbuh, berkembang. Karena satu Pak Anton, saya lihat ada teman-teman yang seperti saya, owner travel, itu sampai tour, dia kadang-kadang karena tidak percaya sama SDM, sampai jadi TL, sampai jadi guide, takut kehilangan Rp1, Rp2 dari, saya bilang, saya cuma berpikir, apa ndak eman ya, waktunya segitu itu bisa dibuat untuk berpikir yang lainnya, untuk memikirkan konsep untuk expand yang lainnya. Nah, cuman kalau mengenai trust ya Pak Anton ya, tergantung kita nanti bagaimana dengan koordinasi, komunikasi. Kalau kita amanah Pak Anton terhadap karyawan, SDM, konsisten, komitmen, insya Allah Pak, insya Allah mereka juga menjaga ladangnya sendiri Pak. Kita juga menjaga, mereka juga akan menjaga kita Pak Anton. Kita menjaga mereka, mereka juga menjaga kita. Begitu Keren, Pak. keren Pak. Ini Pak Nares dari TX Pasar Baru Jakarta Pak. Kebetulan ini orang-orang banyak yang bergabung dari TX juga. Pak Nares mengatakan, saya pernah menggunakan produk Dharma Wisata, sudah didatangi dan ditawari, dan saya coba. Jadi sudah pakai. Terkesan dengan pelayanan dan follow up dari staff yang sangat baik dan kontinu. Luar biasa. Ya, pertanyaannya, bagaimana cara Bapak memotivasi staff? Ya, jadi Pak Anton, di awal saya buka Dharma Wisata, HP masing-masing teman-teman, seluruh staf saya, itu di statusnya Pak. Waktu itu pakai YM ya. YM dan WA ataupun apa, BBM waktu itu di statusnya Pak. Itu saya kasih tulisan, kalau ada pelayanan yang kurang baik, silakan hubungi ini. Hubungi ini itu nomor saya Pak. Bayangkan Pak, nggak ada OTA, direktur, nomornya dioblar seperti itu Pak. Tidak ada Pak. Jadi Pak, jam berapapun Pak, mereka begitu ada pelayanan dari CS kami yang kurang baik, langsung komplainnya ke saya, caci makinya ke saya, itu saya nggak ngurangi, nggak menambahi Pak. Apa yang dikatakan customer, saya sampaikan langsung ke CS saya Pak. Sehingga apa Pak? CS akhirnya berhitung Pak, berhati-hati. Karena apa? Ternyata customer bisa akses langsung ke saya. Sehingga mereka jangan sampai besok kejadian lagi. Jangan sampai besok. Ini jalan cuman 6 bulan setahun Pak, di tahun pertama. Setelah itu jadi attitude, jadi karakter Pak. Jadi attitude, jadi karakter. Sampai sekarang Pak, tidak sedikit member saya yang punya nomor saya. Saya ini punya HP kurang lebih 6 Pak. HP saya ini kurang lebih 6. Satu nomornya ini Pak, satu nomornya itu bisa sampai 12.000 nomornya Pak.
PIC, dari agen-agen. Bisa langsung direct ke saya. Jadi saya betul-betul tekankan pelayanan, Pak. Saya bilang, saingan di harga tidak ada habisnya. Saingan di harga tidak akan habisnya. Saya mau saingan di servis. Kalau sudah di servis, nanti yang fokus di harga akan rontok. Yang fokus di servis akan bertahan sama kita. Itu yang kita lakukan, Pak Anton. Keren, keren. Siap. Ini luar biasa. Saya Alhamdulillah. saya tadinya cuma kagum karena melihat dari luar, saya cuma mengamati dari luar, saya belum punya kesempatan ngobrol seperti sekarang. Sekarang tambah kagumnya saya berlipat-lipat. Saya tambah respect lagi karena tidak banyak ya Pak, pada saat sekarang yang bisa survive di dalam bisnis travel dan bisa bertahan dalam keadaan tidak ada transaksi, itu saja tidak banyak. Bapak bukan cuma menjadi visioner dari 2008 sudah mulai berbisnis, lalu 2012 Bapak sudah mengonlinekan tiket. Pada waktu itu saya masih ingat 2012 itu di mana semua mulai dan internet speed-nya itu kan lelet, Pak. Kita mungkin waktu itu masih 3G atau 4G, 4G belum ya, Pak ya. Nah, Bapak sudah punya visi ke sana. Dan dulu itu semua transaksi adalah pakai laptop atau PC. Nggak ada yang pakai handphone. Sekarang mungkin Bapak sudah di handphone. Nah, Pak, kita sudah masuk ke sesi yang terakhir. Kira-kira Bapak mau kasih pesan, semangat, menghadapi seperti begini kan kita belum tahu nih. Jakarta sampai tanggal 22 Mei, menurut saya kita belum tentu bisa masuk ke kantor bulan Juni. Kita sudah tidak boleh mudik, Lebaran nanti bisa terpisah dengan keluarga dan lain sebagainya. Kira-kira Bapak mau kasih semangat kita apa Pak? Silakan, monggo. Baik Pak Anton, terima kasih banyak. Jadi Pak Anton, saya berharap teman-teman seprofesi di dunia pariwisata dari semua asosiasi se-Indonesia, saya banyak ikut asosiasi Pak Anton. Semua sahabat saya ada henti-hentinya, bahkan saya sering menyampaikan, saya appreciate sama Pak Anton, saya bangga di semua asosiasi Pak. Saya sebut nama Pak Anton. Saya bangga sama Pak Anton, luar biasa jiwanya, sangat kaya, hatinya sangat kaya, mau sukarela mengedukasi teman-teman, nah, seperti itu. Dan saya itu juga saya ikuti Pak Anton. Saya tidak akan hentinya memberikan informasi, edukasi ke teman-teman untuk segera berhijrah Pak. Kalau belum mampu hijrah sendiri, ayo gabung dengan yang lainnya. Saya akan pandu, Pak. Pak Anton pasti juga akan melakukan hal yang sama. Saya tidak egois. Kalau suatu saat, 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun, sudah layak berdiri sendiri, silakan. Saya kasih jalan keluarnya, Pak. Saya pandu, Pak. Yang penting satu, Pak, ayo belajar, bekerja sesuai kemampuan dulu. Kadang Pak Anton, mereka kepingin online, tapi mentalnya masih mental konvensional, Pak Anton. Kita pernah bantu kasih sistem, Pak. Bahkan kita gratiskan, Pak. Tapi mereka tidak siap kerja 2 shift, kerja 3 shift. Padahal kalau mereka buka kantor, nambah kantor 1 sudah kosnya berapa. Bahkan saya bantu, Pak, tidak hanya website, Pak. Sama apps-nya, Pak. Jadi mereka bisa kayak seperti ini Pak Anton ya. Kalau 2, 3, 4 tahun yang lalu tawaran saya sudah ditangkap sama mereka sudah tidak pusing Pak. Mereka sudah punya web dan punya apps dengan bendera sendiri Pak. Bahkan saya tawarkan Pak Anton. Kalau mau pakai produknya mereka sendiri, oke. Kita tinggal makan royalti aja. Per tiket mau dikasih Rp500, Rp1.000, silahkan. Itu. Tapi tetap Pak Anton, apapun reaksi mereka, saya tidak mau mengkritisi, itu hak mereka. Yang penting saya tetap meniru Pak Anton, mengikuti jejaknya Pak Anton, tetap sabar dan semangat membimbing sahabat-sahabat teman-teman seprofesi. Tetap. Jadi mau tidak mau harus online Pak, harus support digital.
support. Banyak. Yang penting satu, jangan, kita harus positive thinking dulu sama teman-teman yang sudah go online, yang sudah lebih dulu online. Jangan berpikiran, oh nanti akan seperti ini, akan seperti ini. Itu dihilangkan dulu. Yang penting, ayo kita hijrah dulu. Suatu saat Anda bisa jalan sendiri kok. Pasti ada ilmunya. Jadi Pak Anton, insya Allah Pak Anton, insya Allah mudah-mudahan saya berharap setelah kejadian ini akan banyak yang tersadarkan Pak Anton. Akan banyak yang tersadarkan sehingga bisnis apapun harus sekarang, harus sudah disupport oleh digital Pak, teknologi Pak. Bismillah. Siap. Oke, terima kasih Pak. Sudah, Sama-sama, ini Pak. timer sudah berbunyi. Terima kasih teman-teman. Belum terlambat untuk join menjadi membernya Dharma Wisata. Pak Husimnya sendiri tadi begitu luar biasa. Satu, bukan jadi bos, tapi menurut saya ini adalah leader, pemimpin yang asli, bukan dilahirkan karbitan, Pak. Terima kasih, Bapak. Sama-sama, Pak. Saya juga terima kasih. Salam. Bertahan ya, Pak ya. Thank you, teman-teman. Makasih. Selamat pagi.